الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد عباد الله، اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, pujian dan syukur kita selalu kita haturkan kehadirat Maulana Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman yang dipercayakan sebagai nikmat terbaik dan terhebat, termahal untuk kita semua. Mudah-mudahan iman ini tidak kikis, tidak hapus dan tidak hilang dari kita sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Amin. Salawat beserta salam kita untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, kita tuntaskan pembahasan tentang sosok pemimpin akhir zaman, yakni keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi. Kemunculan Al-Mahdi adalah ketika umat Islam hampir-hampir saja putus asa dari rasa ketidakmungkinan Islam akan bebas dan selamat saat musuh-musuh Islam seperti bersatu untuk menghabisi kaum muslimin dan Islam. Segala daya seolah-olah menjadi lemah, segala jalan seolah-olah menjadi tumpul dan mandul, segala upaya rasa-rasanya sudah hampir habis. Dan di saat itulah Al-Mahdi muncul. Kezaliman merata di muka bumi, kejahatan dan kekejaman musuh-musuh Islam
kepada Islam dan kaum muslimin begitu nyata dan vulgar. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menunjuk sosok yang layak dan pantas dari keturunan Nabi Muhammad untuk menjadi pemimpin yang akan mempersatukan kalimat kaum muslimin, dan di tangannya nanti insyaallah taala khilafah Islamiyah penutup fase kelima akan diwujudkan. Dialah Al-Mahdi. Kalau orang Syiah mengatakan Imam Mahdi Al-Muntazar, ini istilah orang Syiah. Tapi perlu kami tegaskan, ada perbedaan yang sangat kontras antara Al-Mahdinya Ahlus Sunnah wal Jamaah dibandingkan Imam Mahdi Al-Muntazar versi Syiah. Di buku-buku induknya kaum Syiah, mereka mengatakan Imam Mahdi ini kalau sudah muncul, kerjaan pertamanya adalah membangkitkan Abu Bakar dan Umar dari kuburan, lalu dihidupkan. Setelah itu disiksa, diazab sampai hari kiamat, karena mereka berdua ini dianggap tauhidnya orang Arab. Kemudian Bunda Aisyah mereka gali dari kuburannya, lalu dihidupkan katanya oleh Imam Mahdi, lalu dirajam, dihidupkan dirajam. Masjid Nabawi diratakan dengan tanah oleh Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Setelah itu mereka bertolak menuju ke Makkah. Ka'bah juga dihancurkan. Lalu kedua tanah suci dipindahkan ke Qum dan Karbala di Iran. Kaum muslimin, inilah Imam Mahdi versi mereka. Sebagaimana masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah satu bumi akan diratakan dengan tanah, dan orang-orang Sunni yang tidak mau bergabung dengan Syiah dibantai, dibunuh. Inilah versi Al-Mahdi versi Syiah. Kita ucapkan alhamdulillah. Itu semua tidak akan pernah wujud. Kenapa? Hadis-hadis yang dipegang oleh mereka seluruhnya hadis-hadis karangan ulama mereka. Hadis-hadis palsu karangan ulama mereka. Sementara nasab dari Imam Mahdi Al-Muntazar versi Syiah, silsilahnya katanya sampai kepada Husain bin Ali. Sementara kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini nasab Al-Mahdi adalah kepada cucu Rasulullah yang bernama Hasan bin Ali, bukan dari Husain bin Ali. Sementara Al-Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamla'ul arda adlan wa amna kama yamla'uhu zulman wa jawra. Kedatangan Al-Mahdi akan merubah dunia, diisi dengan keadilan dan keamanan, sejahtera, makmur di mana-mana. Sebagaimana sebelum Al-Mahdi datang, bumi dipenuhi oleh kezaliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan kesemena-menaan serta kediktatoran. Masya Allah, sosok inilah yang paling dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh ulama-ulama besar hari ini. Hanya saja kita tidak dapat dan tidak boleh memastikan tanggal, bulan dan tahun. Hanya saja tanda-tanda dan ciri-cirinya boleh dikata hampir lengkap. Siapa yang ada bawa kitab, tolong tunjuk tangan. Siapa yang ada bawa kitab, nanti saya akan berikan tunjuk halaman sekian tolong dibuka, halaman sekian tolong dibuka. Jangan sampai kitabnya tinggal di rumah. Ini hari,
adalah puncak pembahasan kita. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, tugas yang teramat berat dipikul oleh sosok Al-Mahdi ini, menjadikan orang yang akan terpilih menjadi Al-Mahdi itu dengan ciri-ciri dan tanda-tanda yang lengkap pada dirinya, menjadikan dia secara pribadi mencoba mengelak-elak, mencoba menghindar dan menjauh supaya tidak dibaiat oleh kaum muslimin. Tetapi Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang telah Allah tetapkan itu pasti akan terjadi, dan yang tidak Allah tetapkan tidak akan pernah wujud. Masyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Al-Mahdi ini termasuk dalam bahagian usul akidah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ini dianggap masalah-masalah cabang. Masalah boleh percaya boleh tidak. Hadis-hadis tentang Al-Mahdi sampai 160-an hadis. Hadis-hadis sahihnya sampai di atas 20-an hadis. Riwayat tentang Al-Mahdi sampai ke tingkat mutawatir maknan la lafzan. Ini maknanya riwayat tentang Imam Al-Mahdi, kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat Al-Quranul Karim. Maka mendustakan keberadaan Al-Mahdi di akhir zaman, menurut keyakinan para ulama-ulama qudama dan ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama dulu dan ulama-ulama sekarang, orang yang mendustakan kemunculan Al-Mahdi, orang ini batal imannya, gugur 2 kalimat syahadatnya. Baik, ibarallah, ma'asyiral muslimin, kami sudah jelaskan ciri-ciri fisik laki-laki tersebut. Kata Rasulullah SAW, dia mirip dengan saya akhlaknya, tapi tidak mirip dengan saya secara fisik, beda dengan Nabi. Yang nampak begitu berbeda dari Nabi Muhammad SAW adalah warna kulit. Ini yang begitu nampak berbeda. Ibarallah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, coba dibuka Al-Quran terlebih dahulu, surat An-Nur ayat 55. Kondisi dunia sebelum Al-Mahdi muncul, kondisi Islam sebelum Al-Mahdi muncul, tersirat di dalam surat An-Nur ini. Al-Mahdi kan menjadi khalifah nanti kan. Nah, kekhalifahan ini kaum muslimin akan merubah segala-galanya yang sebelum khilafah itu ada. Segala-galanya wujud dalam bentuk yang menakutkan dan mengerikan. Maka inilah keadaan sebelum Al-Mahdi muncul. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم.
Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh bahwa mereka benar-benar akan kembali memimpin seluruh dunia sebagaimana dulu pernah mereka memimpin. Di ayat ini tersirat umat Islam pernah mengalami kekosongan kepemimpinan memimpin dunia. Inilah dia fase keempat, fase di mana Islam tidak memimpin dunia. Dan Allah berjanji akan kembali menyerahkan kepemimpinan dunia kepada umat Islam. Dan pemimpinnya dalam hadis adalah Al-Mahdi. Begitu. Terus wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Saat kepemimpinan itu kembali ke tangan Islam, saat khilafah Islamiyah jatuh kembali ke tangan umat Islam, saat itu agama Islam ini kembali menjadi kokoh. Maknanya apa? Mafhum mukhalafahnya adalah sebelum kepemimpinan itu jatuh ke tangan Islam, sebelum khilafah Islamiyah tegak, keadaan Islam goyang segoyang-goyangnya. Begitu. Islam diserang, dihujat, dihinakan, dilecehkan, baik dari musuh di depan, dari musuh di belakang, kanan, kiri, atas, bahkan dari bawah. Musuh dari kalangan munafikin pun ikut melemahkan sendi-sendi Islam. Al-Quran dihujat, dihinakan, dilecehkan, para ulama tidak dianggap, bahkan dipermasalahkan, dikriminalisasikan dan sebagainya. Islam dibuat goyang, dan Islam hanya akan kuat ketika Islam kembali memimpin dunia. Disitulah Islam menjadi kokoh kembali. Wala yubaddilannahum, kondisi kedua, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh benar-benar kami akan tukar, akan ganti rasa takut di dalam dada umat Islam satu bumi dengan rasa keamanan. Maknanya apa? Mafhum mukhalafahnya itu ketika khilafah sudah tegak, kepemimpinan Islam memimpin dunia, umat Islam kembali menjadi aman. Artinya sebelum itu umat Islam di seluruh muka bumi dalam keadaan ketakutan. Ya, ini mafhum mukhalafahnya. Sangat badihi sekali, sangat mudah dipahami. Keadaan umat Islam diteror. Yang jenggotan teroris, yang pakai cadar teroris, anaknya dimasukkan ke pesantren, ciri-ciri keluarga teroris. Yang rajin ke masjid, awas, bibit-bibit radikalisme dan fundamentalisme ada pada orang itu. Ya Allah, ya Rabb, Islam betul-betul sangat umat Islam dibuat takut, diteror di berbagai negeri, di berbagai kota dan negara tertentu. Umat Islam bahkan dicincang, masjid-masjidnya dihancurkan seperti di Rohingya, seperti hari ini di Suriah, di Palestina, di Yaman dan berbagai negara lainnya. Benar-benar dalam keadaan luar biasa. Dan ini akan merata sampai ke Indonesia. Indonesia sekarang sudah di ujung tanduk. Komunis PKI sudah di ambang pintu. Syiah juga berkolaborasi dengan PKI dan komunis yang masuk ke Indonesia hari ini, kaum muslimin. Sasarannya dan targetnya adalah para ulama, umat Islam dan TNI. Umat Islam akan dibuat ketakutan. Yang imannya mantap, dia tidak akan peduli. Dia akan mengejar kesyahidan apapun harganya, bagaimanapun caranya. Dia tidak akan peduli, dia akan maju paling di depan. Tetapi yang imannya ragu-ragu, imannya lemah, akan mencoba tiarap, lalu dia akan ketiduran atau pingsan di tempat. Orang macam ini payah untuk bangkit. Sebagian besar umat Islam akan menjadi munafiqin haqqan. Ini kondisinya, Pak. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Sungguh benar-benar akan diganti oleh Allah rasa takut orang-orang yang beriman di muka bumi dengan rasa aman berkat tegaknya khilafah Islam. Jadi sebelum khilafah tegak, sebelum kepemimpinan Islam kembali memimpin dunia, jangan pernah berharap umat ini akan aman. Nggak ada. Umat ini akan terus dibelasah. Umat ini akan terus digonyoh-gonyoh. Nggak tahu itu apa gonyoh-gonyoh bahasa Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Ini kondisinya lah, Allah yang berfirman begitu. Terus kondisi Islam yang ketiga sebelum Al-Mahdi muncul, sebelum khilafah tegak. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Saat khilafah tegak, seluruh umat Islam betul-betul total bebas
mengibadahi Allah sepenuhnya dan mereka tidak akan mensyirikkan Allah lagi. Lah kondisi sekarang sebelum khilafah tegak, umat Islam mau nggak mau, siap nggak siap, rela nggak rela, digiring untuk mensyirikkan Allah. Ya, kesyirikan hari ini merata di mana-mana wahai hamba-hamba Allah. Kesyirikan hari ini dipublikasikan di media-media massa yang ada. Kesyirikan hari ini dipimpin dan bahkan didanai. Kesyirikan hari ini secara hukum juga Allah disekutukan. Allah tidak dipakai hukumnya. Hukum selain hukum Allah yang dipakai. Inilah dia kesyirikan yang wujud pada hari ini di seluruh dunia kaum muslimin. Sehingga ada yang berani berkata, siapa yang mencoba menerapkan hukum Allah di bumi pertiwi Indonesia, keluar dari Indonesia. Dijawab oleh salah seorang tokoh dan ulama di FPI, siapa yang tidak rela hukum Allah dipakai di muka bumi ini, keluar dari bumi Allah, katanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, sudahlah, kita tidak mau polemik tentang masalah itu. Tapi memang pada kenyataannya kita dipaksa dan harus tunduk kepada kesyirikan yang ada. Beda ya antara orang yang terpaksa dengan yang tidak terpaksa. Kalau yang terpaksa Allah angkat, tidak berdosa dia. Allah angkat dosa darinya, enggak berdosa. Kayak kita nih, kita enggak berdosa insyaallah taala. Kecuali di hati kecil kita bangga, kita senang, kita bersyukur dengan apa yang ada. Sementara hukum Allah enggak kepake, enggak masalah, maka itu jadi masalah pada diri kita. Baik kaum muslimin, ini kondisinya ya. Jadi khilafah Islamiyah, kepemimpinan total di tangan Islam di akhir zaman, ini akan menjadikan Allah ditauhidkan sebenar-benarnya. Allah diibadahi secara total dan kita beribadah pada Allah tidak ada lagi rasa takut. Seperti para sahabat mengibadahi secara total di Madinah Al-Munawwarah tanpa ada rasa takut bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Karena Madinah sepenuhnya sudah di tangan Islam. Seperti itu yang akan wujud nanti insyaallah taala. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Walaupun orang kafir nggak mau nggak mau, Allah pasti akan mewujudkan ini. Ini udah dekat subuh loh Pak, udah dekat subuh. Ya, kondisi udah dekat subuh itu artinya fajar akan menyingsing. Kebangkitan Islam sudah tidak bisa dielakkan. Bagaimanapun Dracula kegelapan, vampir kegelapan, gelayangan kemana-mana, gentayangan kemana-mana, menghalangi dan mencegah matahari jangan terbit, nggak bisa. Matahari pasti akan terbit, Islam pasti akan bangkit, dan kita akan memimpin kembali seluruh dunia kembali. Insya Allah Taala. Takbir! Tidak dapat tidak. Ini sebuah keniscayaan dan kepastian. Maka bergembiralah. Sesulit apapun bersabarlah. Sesulit apapun ke depannya akan kita hadapi, istiqomahlah. Kita akan menjalani waktu-waktu yang sulit ini sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit, tidak ada yang mampu membendung matahari untuk menyinari kegelapan. Begitu kaum muslimin. Waktu sudah sangat dekat. Kemunculan sosok pemimpin terakhir ini sudah sangat dekat biiznillah taala. Ibarat Allah yang kami muliakan. Tadi saya sudah menceritakan bagaimana dalam hadis Nabi Muhammad menceritakan proses dibayatnya Al-Mahdi. Ya, proses dibayatnya Al-Mahdi. Seorang lelaki diburu-buru dikejar dari negeri Syam. Dia bersembunyi di Madinah Al-Munawwarah. Keberadaannya yang bersembunyi di Madinah diendus atau terendus oleh musuh-musuh yang memang ingin membunuhnya. Dan pasukan Sufyani dikirim dari Damaskus sejumlah 300 orang. Mereka berjalan kaki menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, ingin menangkap laki-laki ini dan untuk dibunuh. Laki-laki tersebut menyadari bahwa dia sedang dicari, dia sudah diketahui keberadaannya, dia pun meninggalkan kota Madinah, ingin lari ke Mekah. Perjalanan dia ke Mekah diketahui oleh yang sudah sampai di Madinah, maka dikejar. Waktu pengejaran terjadi saat laki-laki yang dikejar sudah sampai di kota Mekah, yang mengejar sampai di Al-Baida. Al-Baida sebuah nama kota kecil perbatasan antara Madinah Al-Munawwarah dengan Makkatul Mukarramah. Kota ini ada toko-tokonya, ada rumah-rumah penduduknya, ya. Ada pom bensinnya. Siapa yang mau nanti pergi umrah sengajakan pergi ke Al-Baida, nggak apa-apa, insya Allah. Ya, kaum muslimin, Allah
ketika 300 orang yang mengejar ingin membunuh laki-laki yang dikejar itu sampai di kota Al-Baida, mereka ditenggelamkan oleh Allah. Terjadi gempa, terbelahlah tanah, rumah-rumah, toko-toko, apa saja yang ada masuk ke dalam tanah, penduduknya juga masuk ke dalam tanah, termasuk 300 orang laki-laki yang dikejar tersebut. Masuk 299 orang mati. Cuma satu yang Allah sisakan selamat, dan yang satu inilah mengabarkan kepada orang banyak, kami tenggelam di Al-Baida. Saat itu penduduk dunia mengetahui yang beriman bahwa yang dikejar itu adalah Al-Mahdi. Khusus penduduk Mekah benar-benar dia sadar berita tenggelamnya pasukan di Al-Baida, maka mereka sudah 100% yakin laki-laki yang dimaksud menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman sudah sampai masuk kota Mekah. Lalu mereka menyebar, mencari di rumah-rumah yang ada, di mana-mana tempat yang ada setanah haram Mekah, mencari di mana laki-laki itu bersembunyi untuk dipaksa mau menerima baiat. Adabnya masuk Mekah adalah tawaf dulu, tawaf kudum. Laki-laki ini orang yang soleh, keturunan Nabi kandung ini orang yang berilmu. Dia tahu adab itu, maka dia tawaf dulu sambil mencoba menyembunyikan wajahnya. Dia sadar bahwa dialah yang akan menjadi Al-Mahdi itu, tetapi dia tidak siap, betul-betul takut, asli takut. Seperti yang saya katakan tadi, beda dengan orang-orang yang ngaku-ngaku Al-Mahdi. Akulah Al-Mahdi, akulah Al-Mahdi, ayo baiat aku. Kan begitu kan? Kayak yang muncul di Medan, bahkan menyebar-nyebar nomor rekening. Sekali baiat harganya sekian, tuyul itu. Laki-laki ini kaum muslimin tawaf. Orang-orang beriman yang terus mencari keberadaan di mana dia laki-laki yang dikejar itu, melihat ini mirip nih, ini mirip banget nih. Diperiksa benar-benar, ini yakin mereka ini dia orangnya. Lalu dia ditangkap, dipaksa untuk ngaku bahwa dialah yang dikejar itu. Ciri-cirinya mirip. Saya sudah katakan dari hadis-hadis yang sangat jelas, Nabi menyebutkan dengan rinci ciri-ciri laki-laki tersebut. Bagaimana alisnya, bagaimana hidungnya, bagaimana bibirnya, bagaimana giginya, bagaimana jidatnya, bagaimana rambutnya, bagaimana jenggotnya. Lah itu susah untuk sembunyikan, Pak. Apalagi orang sedang tawaf, ya kan? Kan nggak boleh pakai tutup kepala, apalagi kayak ninja kan nggak boleh. Terbuka. Habis itu ada lagi. Huruf ro-nya nggak jelas, ya kan? Dia tidak jelas melafazkan huruf ro, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggi fisiknya, warna kulitnya lengkap sudah sama laki-laki itu. Lalu dia dipaksa untuk mau menerima baiat dari kaum muslimin yang ada di sana. Dia menolak. Dia mengatakan kalian salah orang, bukan saya, kebetulan mirip. Ya. Terakhir sampai alotnya perdebatan itu sampai waktu malam, kemudian dia minta izinkan saya untuk bermunajat kepada Rabbi. Satu malaman itu dia di depan multazam berdoa kepada Allah, ya Rabb, bagaimana ini? Ya Rabb, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Allah pun mengislahnya dalam satu malam. Kalimat islah ini dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad di dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Allah menyetelnya sehingga menjadi manusia yang cocok, pantas dan layak serta siap menerima beban yang begitu besar, menjadi pemimpin pemersatu dan pemenang akhir zaman. Allah jadikan dia satu malam itu siap, di-upgrade langsung oleh Allah hanya dengan kun fayakun, sehingga hatinya menjadi tenang, jiwanya menjadi kuat, dan mendadak dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan itu tentu saja dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki ketegaran, keberanian yang luar biasa, dan besoknya siap dibaiat. Berbaiatlah umat kepadanya. Awal jumlah yang berbaiat kepadanya, kata Rasulullah, di Ka'bah, di depan Ka'bah, sejumlah pasukan perang Badar. 310 orang ini yang awal-awal berbaiat. Mendengarkan beliau sudah ada, bermunculanlah orang dari Yaman, bermunculanlah orang dari Najd, bermunculanlah orang dari Kuwait, bermunculanlah orang dari Syam, dari mana-mana berdatangan membaiatnya. Pemerintahan Hijaz, yaitu Arab Saudi sekarang, mendengarkan sosok ini sudah muncul, gelisah dan berusaha ingin memerangi Al-Mahdi ini. Kemudian terjadilah peperangan yang sangat cepat sekali. Allah mengatakan Allah akan menghinakan kamu dengan pasukan Al-Mahdi ini. Kamu yang dimaksud itu adalah pemimpin dua tanah haram dan Hijaz.
Maka dengan itu tunduk takluklah Saudi, seluruh Jazirah Arab, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman dan Yaman dengan sangat cepat takluk dan tunduk karena umat Islamnya juga sudah mulai banyak yang beriman. Dalam artian sudah kayak kita ini di-setel oleh Allah, dengan sangat cepat terjadi percepatan mukmin menjadi mukmin haqqan, sehingga mendengar Al-Mahdi muncul, dengan sigap mereka berbaiat dan dengan sigap mereka bersatu dengan Al-Mahdi. Kekuatan Al-Mahdi sudah tidak terbandingkan dengan apapun kekuatan yang ada. Kekuatan yang real, kekuatan yang begitu kokoh, terdiri dari orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Syam bergabung, Jazirah Arab sudah takluk. Kekuatan ini dibaca oleh Amerika dan Eropa, dan mereka melihat tidak ada sekutu yang paling layak dijadikan sebagai teman untuk menaklukkan blok timur yang sudah sangat mengancam kepentingan barat kecuali Islam yang saat itu sudah kuat, sudah betul-betul teruji ketangguhannya di bawah pimpinan Al-Mahdi ini. Maka dengan cepat Rom menawarkan diri untuk melakukan perjanjian damai. Berarti sebelumnya antara Islam sudah ada clash atau perang dengan pihak Rom. Rom di sini di akhir zaman adalah Amerika dan Eropa. Dengan sangat cepat terjadilah perjanjian damai ini. Setelah terjadi perjanjian damai, kata Rasulullah, kamu akan memerangi musuh bersama di sebelah timur. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Musuh bersama di sebelah timur adalah Cina. Bagi Amerika, Cina itu musuh. Bagi umat Islam juga musuh karena akidahnya komunis. Bagi Amerika, Rusia adalah musuh. Bagi umat Islam, Rusia juga adalah musuh. Begitulah Rusia, Iran, Cina, India, Korea, Vietnam, Jepang, segala macamnya. Mereka ini jelas berkolaborasi, bersatu secara militer, politik, ekonomi dan sebagainya untuk menghabisi blok barat. Dan Islam terjepit di tengah-tengah. Alhamdulillah, Islam ketika itu sudah dipimpin oleh orang terbaik, orang terkuat, dan orang yang sudah mampu menyatukan seluruh kalimat kaum muslimin, Al-Mahdi. Saat itu barat merapat dan menyatu. Perang terjadi. Kamu akan dimenangkan oleh Allah melawan blok timur. Kalah semua timur. Habis cerita Iran, nggak ada lagi cerita. Persia Raya, Syiah segala macamnya habis. Ludes des. Kaum muslimin yang kami muliakan, kemudian Rum berkhianat, kata Rasulullah. Dia mengibarkan benderanya di Syria, di A'maq, di Dabiq, di Ghutah, mengibarkan bendera Yahya Salib, Yahya Salib, Yahya Salib. Perang besar ini dimenangkan oleh salib, perang besar ini dimenangkan oleh salib, kata mereka. Maka umat Islam marah. Terjadilah ketika itu perang besar antara umat Islam melawan Romawi. Kekuatan Romawi saat itu, kata Rasulullah, terdiri dari 80 bendera. Setiap bendera mengirimkan 12.000 pasukan dari laki-laki terbaik yang betul-betul terbaik di akhir zaman. Jadi orang kafir Amerika Eropa mengirim 80 bendera, di bawah satu bendera ada 12.000 pasukan dari laki-laki terbaik, tertangguh. Ini yang dilawan oleh Al-Mahdi dan pasukan Al-Mahdi. Pertempuran terjadi di Syria, lagi-lagi di Syria. Dan kata Rasulullah, saat Al-Mahdi muncul, kalian nanti sudah berperang bersamanya menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah.